Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Koldeku on Request. YouTube channel ini didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta membahas berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ceritanya sudah cukup lama saya tidak membuat konten video tutorial karena kesibukan saya di pekerjaan yang tidak bisa dihindarkan, akan tetapi saya berkomitmen untuk tahun ini kita akan mencoba lebih serius, lebih bergairah dan bermotivasi dalam membuat video-video pembelajaran. Nah, karena pada video terakhir saya tahun lalu saya membahas tentang penggunaan Moodle, dan kalau kita katakan bahwa Moodle itu adalah sebuah platform pembelajaran yang sangat kompleks ya. Oleh karena itu saya masih akan terus melanjutkan tutorial Moodle saya dalam satu seri khusus, yaitu seri tutorial Moodle. Dan pada bagian terakhir, video terakhir, saya sudah mencoba untuk bercerita tentang penggunaan blocks. Jadi blocks itu adalah komponen pendukung yang digunakan di Moodle biasanya untuk fitur navigasi dan informasi atau komunikasi ya. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan dari salah seorang subscriber. Dia bertanya bagaimana caranya untuk melakukan gamifikasi. Nah, apa itu gamifikasi? Bagi yang belum tahu, saya akan jelaskan konsepnya sedikit sebelum kita memulai tutorialnya. Jadi gamifikasi itu pada prinsipnya adalah sebuah proses mentransformasi kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan permainan atau memiliki karakteristik permainan atau games. Ya, dari situlah kata gamification itu muncul. Nah, pada dasarnya setiap pembelajaran itu bisa kita rubah menjadi atau digamifikasi sehingga dia memiliki karakteristik permainan. Apa ciri-ciri permainan? Pertama, biasanya ada tujuan yang jelas. Ya. Nah, kalau bicara tujuan, sebenarnya setiap pembelajaran itu dia pastinya memiliki tujuan. Tetapi dalam games biasanya tujuan itu dinyatakan juga dalam tugas-tugas kecil atau kalau dalam dunia game, anak-anak yang suka main itu tahu istilah quest. Jadi ada semacam quest atau objektif. Ya, objektif itu kecil-kecil, tapi dia kemudian dikumpulkan akan menjadi tujuan akhir. Ya. Nah, biasanya games itu dimulai dari yang seperti itu. Ada tujuan kecil yang harus dicapai untuk mencapai tujuan selanjutnya dan seterusnya. Jadi berantai. Ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, adanya sistem reward. Jadi kalau misalnya sebuah quest berhasil dikerjakan, maka si anak akan mendapatkan poin mendapatkan poin dari yang dia kerjakan ya. Nah, biasanya ini kadang-kadang dalam games itu disebut sebagai XP atau experience point, yaitu poin pengalaman ya. Jadi berapa banyak kegiatan, apa jenis kegiatan itu akan menentukan seberapa besar poin yang bisa didapatkan oleh siswa. Ya, dan mungkin juga akan mengandung nilai penalti, ada hukuman. Nah, tetapi salah satu yang tidak boleh kita lupakan dari unsur game biasanya adalah adanya persaingan antara siswa, antara pemain. Nah, inilah salah satu lagi ciri dari games. Nah, kenapa harus ada menang kalah? Karena memang biasanya kegiatan seperti ini tuh memotivasi. Itu sebabnya kalau kita lihat anak-anak kalau bermain game itu mereka sampai tidak ingat waktu karena mereka bersaing supaya bisa menjadi nomor satu ya, adanya peringkat, ada ranking. Nah, konsep-konsep dasar ini itu bisa kita kembangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di Moodle. Sebenarnya kalau ditanya apa saja yang bisa dilakukan, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk membuat proses gamifikasi ini. Nah, dalam video ini saya secara singkat akan menjelaskan satu saja contoh penggunaan konsep gamifikasi dalam Moodle, yaitu dengan menggunakan blocks ya yang bernama level up. Nah, apa itu? Mari kita masuk ke tutorial. Nah, saya akan tunjukkan langsung. Seperti biasa, untuk memulai menambahkan konten di e-learning, kita masuk dulu ke kelas sebagai teacher, kemudian kita hidupkan mode edit, turn editing on, kemudian kita akan lihat ada menu di samping kiri ya yang bertuliskan add a block.
Jadi bedanya kalau modul itu biasanya diletakkan di tengah di bagian konten utama, sedangkan blok itu biasanya letaknya di samping. Nanti kalau ditambah pun dia akan pindah ke sebelah kanan. Bloksnya itu ada di sebelah kanan biasanya. Tutorial sebelumnya sudah membahas secara umum tentang blok ini, jadi kita tidak akan berpanjang lebar di sana. Kita tinggal klik add a block. Kemudian kita lihat di sini daftar blok yang bisa ditambahkan. Saya akan menggunakan satu blok ya yang namanya level up. Nah, sebagai penjelasan awal bahwa level up ini adalah blok tambahan, jadi dia tidak merupakan bukan blok bukan blok default. Jadi mungkin kalau Anda menginstalasi Moodle itu biasanya tidak langsung tersedia blok level up. Dia harus ditambahkan terlebih dahulu dalam bentuk plugins dan hanya bisa dilakukan oleh administrator. Jadi kalau belum ada, maka ini berarti belum diinstalasi. Nah, ini kebetulan kita sudah siapkan memang khusus untuk demonstrasi ini. Kemudian kita klik level up, maka secara otomatis akan muncul satu blok baru dan biasanya letaknya di kanan, ya. Namanya level up, ya. Kemudian di situ ada bintang, ya. Nah, ini sudah mengindikasikan ini adalah sebuah bentuk seperti games. Jadi mungkin anak-anak yang biasa main game dia langsung tahu, oh berarti ini akan saya akan melakukan sesuatu yang bisa menambah poin saya dan levelnya jadi naik gitu. Nah, secara umum sebenarnya itu saja. Jadi artinya kita sebagai seorang guru cukup menambahkan blok seperti ini, dia sudah siap untuk dipakai. Oke. Nah, saya akan matikan dulu editnya. Nah, ini berarti bloknya sudah siap. Secara umum begitu saja. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan lagi lebih jauh. Tetapi saya ingin menunjukkan beberapa pengaturan di bagian dalamnya supaya kita juga bisa lebih memahami apa konsep gamifikasi dalam pembuatan kelas Moodle ini. Ya, caranya kita klik tombol setting di sini paling kanan. Nah, ada banyak sekali pengaturan di sini. Kalau kita lihat ini pengaturan umumnya, ya. Misalnya kita bisa ganti namanya, judul namanya level up, ya. Kemudian di sini ada introduction, kita bisa kita bisa menambahkan deskripsi gimana apa yang harus mereka lakukan dan segala macam. Yang lain-lain tuh bisa dibiarkan seperti itu saja. Tetapi ada paling tidak dua komponen di sini yang ingin saya tunjukkan. Pertama, saya akan menunjukkan dulu tentang levels, ya. Nah, jadi dalam games yang dibuat dengan level up ini itu biasanya siswa akan mendapatkan poin, ya, dan poinnya jumlahnya sudah ditetapkan ini, mungkin bisa diedit. Tetapi poin ini harus didapatkan untuk mencapai level tertentu. Jadi misalnya untuk mencapai level 2 dari level 1 itu 0, itu level 2 itu misalnya dia harus mengumpulkan 120 poin, ya. Dan di sini kita bisa menambahkan level name, ya. Ini saya sudah tambahkan sebelumnya. Ada misalnya untuk level 1 kita sebut pemula atau newbie gitu, ya. Kemudian kalau dia naik sedikit kita naikkan misalnya contohnya pembelajar. Ini tidak wajib diisi, silakan kalau mau, tetapi mungkin akan cukup menarik, ya. Misalnya di level 3 kita sudah bilang misalnya terampil misalnya gitu, ya. Ya. Atau inilah kita kasih nama rajin misalnya gitu, ya. Kemudian level 4 kita namakan terampil. Nah, kemudian level 5 kita sebut mahir. Nah, dan seterusnya sampai mungkin di level 10 kita sebut namanya master misalnya, ya. Jadi sepertinya idenya sangat sederhana, tetapi saya yakin ini sudah sering dicobakan. Biasanya ini akan menarik perhatian anak-anak. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya, ya, dan mungkin juga letak peringkatnya juga akan menentukan. Kita tutup. Nah, ini levelnya tadi. Nah, jadi mereka akan dapat bintang dengan warna yang seperti ini, ya. Jadi levelnya sudah ditentukan, sudah ada visualnya. Kemudian pengaturan kedua yang ingin saya tunjukkan ini adalah rules. Jadi rules ini mengatur logika bagaimana nilai itu didapatkan. Jadi setiap kegiatan itu siswa akan mendapatkan poin. Poin ini dikumpulkan itu akan menjadi XP, dan XP ini yang menentukan bintang. Misalnya tadi untuk mendapatkan 120 poin, gimana caranya? Nah, tentu saja poin ini ada bobotnya. Jadi misalnya kalau hanya melihat halaman atau membuka
deskripsi segala macam itu mungkin poinnya kecil. Tetapi kalau misalnya mereka submit tugas, mengerjakan forum diskusi dan lain, mungkin poinnya lebih besar. Nah, ini diatur di sini. Misalnya di sini diistilahkan CRUD namanya, CRUD gitu ya. Jadi C itu create. Jadi kalau mereka misalnya membuat mensubmit tugas gitu ya, membuat glossary entry. Nah, itu poinnya 45 poin. Nah, kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya 100 poin itu terserah kita ya, bisa kita kustomisasi atau bisa kita biarkan begitu saja. Ya, di sini ada delete, misalnya kalau yang di delete itu poinnya 0 saja. Jadi artinya ya mungkin ini kan sudah submit terus dia dapat poin terus dia delete ya nilainya 0 gitu. Mungkin tidak menambah poin. Kita bisa menambah rule baru kalau kita mau. Ya, dan biasanya memang kalau saya biasanya beberapa jenis kegiatan itu memang lebih kompleks daripada jenis kegiatan lain sehingga dia boleh mendapatkan poin yang lebih besar. Tapi itu sekali lagi sifatnya opsional, silakan diatur. Kalau tidak mau juga tidak masalah sebenarnya gitu. Oke, saya tutup dulu di sini. Nah, kemudian saya akan tunjukkan di bagian luarnya kembali di sini. Ya, oke. Nah, ini saya akan pindah dulu role saya sebagai student, kita akan lihat. Nah, ini ya. Nah, ini adalah experience point dan di sini ada tombol ladder ya. Ini adalah peringkat. Jadi kita bisa lihat peringkat ya. Ini kebetulan hanya satu orang yang aktif di sini yaitu saya sendiri ya. Tetapi artinya dia akan terus di seluruh nama siswa itu akan tercatat di sini. Jadi kita bisa lihat siapa peringkatnya tertinggi. Ini kadang-kadang beberapa anak yang cukup kompetitif akan senang sekali kalau namanya berada di level paling atas. Nah, itu disitulah konsep gamifikasi itu. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana level ini naik ya dengan kegiatan. Misalnya saya di sini view saja dulu ya karena memang tidak ada isinya. Oke, saya coba view sebanyak-banyaknya. Oke, lihat di sini, ya. Nah, kita coba kembali, lihat, ya. Nah, experience-nya ini tidak naik, mungkin karena, saya akan coba ganti dengan akun salah satu student ya. Saya akan login sebagai student dulu. Di mana ini? Oh, sorry. Ya, saya akan login sebagai salah satu pengguna dulu biar tahu ya bagaimana tampilannya. Oke, misalnya saya buka modul ini, saya coba membaca salah satu forum ya. Kemudian mungkin saya akan reply hello. Ya. Kemudian saya coba lihat yang lain. Ya, nah ini kita akan buat acak saja ya untuk mencontohkan bagaimana konsep. Nah, kalau dilihat bintang ini dia masih level 1 tapi XP saya sudah 96 poin ya. Saya hanya perlu sedikit lagi berarti saya tinggal coba kerjakan yang lain. Nah, ya. Nah, seperti ini. Terus saya mungkin akan lihat grades, saya coba lihat participant, saya akan klik-klik sebanyak mungkin ya. Sehingga nanti saya bisa mendapatkan 120 poin untuk level berikutnya. Mungkin saya akan coba reply yang ini satu lagi. Ya. Oke. Kemudian kita coba lagi. Coba ini ya. Ya, misalnya menurut saya. Seperti itu. Nah, pada prinsipnya dia akan apapun yang kita lakukan di sini akan mengakumulasi poinnya sehingga nanti dia akan naik menjadi level berikutnya seterusnya sampai selesai ya. Di sini karena saya menggunakan akun admin jadi sepertinya tidak terlalu menambah poin itu ya. Ya, kita coba lagi sekali lagi terakhir ini.
ya. Nah, ya oke, sepertinya dia tidak berubah lagi poinnya karena mungkin saya menggunakan status sebagai admin. Tetapi pada konsepnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan kita akan mengumpulkan poin sehingga kita sampai pada level-level yang diinginkan. Nah, ini sepertinya memang sederhana, tetapi kalau kita lihat dari pengalaman ini biasanya sangat memacu anak-anak untuk berkompetisi, ya. Bahkan mungkin yang tidak suka kompetisi pun bisa saja dia tertarik dengan model kompetisi seperti ini. Oke, jadi begitu sebuah tutorial singkat saya, dan sepertinya melihat dari kecenderungan-kecenderungan memang mulai tahun ini saya akan mencoba untuk membuat video-video yang sifatnya lebih aplikatif. Artinya tidak lagi normatif hanya prosedur dasar, tetapi saya akan mencoba mengaitkannya dengan proses-proses pembelajaran, dengan teori-teori pembelajaran sehingga dia menjadi lebih bermakna. Artinya memang tutorial ini diharapkan tidak lagi menjadi tutorial sederhana atau tutorial dasar, tetapi mungkin membutuhkan sedikit pengetahuan dasar tentang Moodle. Walaupun tentu saja saya tidak akan membiarkan begitu saja, tentu kita akan dampingi dengan teori-teori dasar. Oke, oleh karena itu untuk mendapatkan update-update terbaru video-video saya, silakan subscribe, like, dan hidupkan notifikasinya sehingga Anda mendapatkan pesan ketika video baru saya diunggah. Dari saya itu saja, demikian tutorial singkat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu dalam konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.